ini hanya sebagian kecil dari pelayan-pelayan yang ada di GBKKA, tapi biarlah kita tetap satu di dalam Kristus. Tempat boleh memisahkan kita, tapi Roh Tuhanlah yang selalu mempersatukan kita. Amin. Mari kita buka renungan untuk di hari Sabtu tanggal 18 April. Nanti saya minta Ramsi Simorangkir untuk membaca renungan hari ini. Dari Matius 27 ayat 5 berbunyi, ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Judul renungan, respon terhadap penyesalan. Setiap orang mempunyai respon yang berbeda sesaat setelah kesalahan fatal yang diperbuatnya. Sebagian orang berespons benar dengan menyadari kesalahan, minta maaf dan bertobat. Tetapi tidak sedikit pula yang meski sadar akan kesalahannya, namun setelah itu mereka justru berlarut-larut dalam penyesalan dan mengakhiri hidup. Yudas sangat menyesali kesalahannya, tetapi penyesalan itu tidak membawanya kepada pertobatan. Ia justru berlarut-larut dalam penyesalan dan akhirnya bunuh diri. Petrus pun sangat menyesal. Penyangkalannya tentang siapa dirinya kepada Kristus adalah sama fatalnya dengan kesalahan Yudas. Namun Petrus menyikapi penyesalannya dengan pertobatan, dan ia pun kembali mengikut Tuhan. Dalam bagian Alkitab yang lain, duka cita Yudas disebut sebagai duka cita dari dunia. Pusatnya adalah diri sendiri. Sementara duka cita yang menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan. Kata pertobatan dalam bahasa Yunani adalah metanoia, yang artinya berubah pikiran atau berbalik dari dosa. Tak seorang pun pernah luput dari berbuat kesalahan, bahkan mungkin sebuah kesalahan fatal yang membuat orang-orang terdekat kita begitu kecewa. Kesalahan itu mungkin membawa kita kepada sebuah penyesalan yang mendalam. Namun ingatlah bahwa anugerah Tuhan masih tersedia bagi kita hari ini. Ampunilah diri sendiri, mintalah maaf kepada orang-orang yang telah kita kecewakan, mintalah pengampunan kepada Tuhan. Percayalah bahwa penyesalan yang benar akan membawa kita pada pertobatan dan menjadikan hidup kita jauh lebih indah dari sebelumnya. Penyesalan yang benar pastilah akan membawa kita kepada pertobatan. Puji Tuhan, terima kasih buat Ramsi yang sudah membaca renungan. Bapak Ibu, siapa yang tidak pernah mendengar nama Yudas? Yudas salah satu dari 12 murid Tuhan Yesus. Tetapi pada saat ini kita melihat apa yang dilakukan oleh Yudas. Ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci. Pada saat kapan dia melemparkan uang perak itu? Pada saat dia melihat Yesus, sang guru, dihukum mati. Dia pergi, dia menyesal, dia menangis, dan dia berkata bahwa tidak pantas saya melakukan hal itu kepada orang yang tidak memiliki dosa. Dia menyesal, Yudas menyesal, dia lempar uang 30 keping perak itu ke dalam bait suci. Tetapi apa yang endingnya kita lihat? Dia menyesal, lantas dikatakan dia menggantung diri. Ini suatu tindakan atau respon penyesalan yang tidak benar. Tetapi ada hal yang berbeda yang kita lihat dalam diri Petrus. Petrus juga salah satu dari 12 murid. Tapi ketika dia melakukan kesalahan, apa kesalahan yang fatal yang Petrus lakukan? Menyangkal gurunya sendiri. Itu suatu perbuatan yang salah. Tetapi ketika dia menyadari bahwa dia tidak pantas melakukan hal itu, dia pergi. Apa yang dilakukan? Dia bertobat, merendahkan diri dan bertobat. Artinya Bapak Ibu, selalu masih ada kesempatan. Pintu anugerah masih terbuka lebar untuk kita. Jangan menyia-nyiakan waktu. Selagi masih ada nafas di raga ini, masih ada kesempatan untuk bertobat. 2 Tawarik 7 ayat 14 dikatakan, umatku yang atasnya namaku merendahkan diri
berdoa, mencari wajahku, dan yang terakhir, berbalik dari jalan yang salah, aku akan mendengar dari surga. Aku akan memulihkan. Jadi ketika ada respon merendahkan diri dan bertobat, maka Tuhan yang akan mengampuni. Amin. 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 Jadi bagaimana respon Gunawan? Bagaimana respon Eni saat melakukan kesalahan? Apakah kau hanya meratapi dirimu? Atau seperti Petrus, dia meratapi diri, tapi dia mengambil langkah yang tepat, yaitu pertobatan. Oke, mari kita cek diri kita masing-masing. Ya. Ini keputusan yang benar. Makanya dalam terakhir ini dikatakan penutup, penyesalan yang benar pastilah akan membawa kepada pertobatan. Yang Tuhan mau pertobatan. Amin. Mari terus kita doakan supaya gelombang pertobatan terjadi atas bangsa, atas kota di mana kita tinggal. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah roh kita tetap menyala-nyala dalam Tuhan. Amin. Dimanapun Bapak Ibu berada, jangan pernah lupa untuk tetap berdoa buat bangsa di mana kita berdiri. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehati. Shalom untuk kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Nanti Bapak Wakil Gembala boleh tutup dalam doa berkat. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, pada saat malam hari ini kami percaya bahwa setiap pujian, penyembahan, bahkan kebenaran firman-Mu yang kami dengar pada malam hari ini Tuhan, biarlah semuanya menyenangkan hati-Mu Tuhan. Amin. Kami percaya setiap kebenaran firman-Mu Tuhan yang terus membaharui seluruh hati dan pikiran kami ya Tuhan. Dan yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kami adalah untuk terus berjalan di dalam pimpinan-Mu Tuhan. Tuhan yang menolong setiap hidup kami Bapak. Tuhan, agar kami hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu Bapa. Bapa, pada malam hari ini juga Tuhan berdoa juga Tuhan untuk seluruh pelayan-pelayan-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini, kasih setia Tuhan menyertai mereka saat ini Bapa. Kami berdoa biar mereka terus tetap menyala-nyala dalam nama Tuhan, dan nama-Mu Tuhan dipermuliakan ya Bapa. Bapa, pada malam hari ini Tuhan, kami memohon berkat Tuhan tercurah atas setiap kehidupan kami Bapa. Dan ketika kami mengangkat kedua tangan kami Tuhan, kami percaya Tuhan yang memberkati kami saat ini Bapa. Mari kita arahkan hati kita dan kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat anugerah dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa di surga, dan persekutuan daripada Allah Roh Kudus yang senantiasa menuntun, menyertai, dan memberkati hidup kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari setiap kita percaya, mari bersama katakan Amin. Shalom. Shalom. Sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia.